Halo guys, balik lagi di channel aku. Setelah kemarin kita banyak membahas cerita-cerita seru, kali ini aku bakalan bawain cerita yang anti mainstream banget. Dan film ini tuh pernah viral pada masanya yang berjudul 16. Kalau di Indonesia kan berarti 16. Nah, kira-kira ada apa nih dengan angka 16? Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channelku biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Cerita ini mengisahkan sekelompok gadis yang dipungut dari kecil karena mereka ini miskin dan terlantar. Dan mereka ini akhirnya dibawa ke sebuah asrama, guys. Awalnya mereka yakin kalau itu adalah sebuah panti asuhan biasa. Di sini kita bisa melihat sekelompok gadis yang tinggal di ruangan bernomorkan 10, yang artinya gadis-gadis itu berusia 10 tahun, guys. Termasuk dua gadis ini yang rambutnya agak pirang, ini namanya Vivian, dan gadis yang berambut hitam mukanya agak Chinese, ini tuh namanya adalah Sofia. Pas lagi ngobrol-ngobrol, ada alarm yang bunyi. Ternyata itu adalah alarm yang menunjukkan waktu untuk cuci muka. Jadi di asrama itu tuh mereka benar-benar menjaga kecantikan dan kebersihan. Contohnya, cuci muka ini nggak boleh telat dan selalu diawasi oleh kamera. Nah, pas lagi antri, Sofia yang matanya agak rabun nggak sengaja jatuhin botol sabunnya. Untungnya ada Vivian yang nolongin Sofia. Tapi karena hal itu, Vivian ini jadi telat cuci muka dan dia dianggap telah melanggar peraturan yang ada. Kemudian datanglah dua penjaga dan langsung membawa Vivian nggak tahu kemana. Ternyata Vivian dipindahkan ke kelompok lain dan udah nggak bareng lagi sama si Sofia. Waktu terus berlalu sampai akhirnya Vivian sekarang ada di level 15, yang artinya dia adalah umur 15. Selama 15 tahun gadis itu tinggal di asrama itu, mereka ini nggak pernah keluar sama sekali dan bahkan nggak pernah lihat matahari. Makanya setiap malam si Vivian selalu bikin coretan di tempat tidurnya yang menandakan hari demi hari yang dia lewati di asrama itu, guys. Keesokan harinya gadis-gadis itu bertemu sama pemimpin asrama yang namanya adalah Miss Priscil. Tujuannya datang adalah ngasih tahu kalau mereka ini akan dipindahkan ke level 16. Tiga gadis terbaik termasuk salah satunya Vivian bakalan ditempatin di ruangan yang sama. Nah, ternyata Vivian jadi secover lagi sama Sofia. Tapi karena nggak bisa lupa sama masa lalu, Vivian jadi selalu berusaha menghindar dari Sofia. Nah, di hari itu Miss Priscil ngasih tahu kalau mereka akan diadopsi sama keluarga kaya. Mereka juga dikasih gaun putih yang udah ada nama mereka masing-masing, guys. Malamnya Vivian terus ngeliatin gaunnya yang cantik. Semua gadis itu kelihatan seneng banget karena mau diadopsi, kecuali Sofia. Dia ini terlihat murung, guys. Besoknya Sofia ngasih tahu Vivian kalau jangan pernah minum vitamin yang dikasih. Walaupun Vivian gak yakin sama omongan Sofia, Vivian akhirnya ngikutin apa yang dikata Sofia. Di situ dia pura-pura minum vitaminnya doang, habis itu dibuang. Malamnya seperti biasa sebelum tidur Vivian akan mencoret tempat tidurnya. Nah, terus Vivian ini tuh manggil-manggil temen yang ada di sebelahnya. Dipanggil berkali-kali juga tetap nggak bangun. Sampai Sofia nyamperin Vivian dan ngasih tahu kalau semua gadis di situ nggak akan bangun karena yang mereka minum tadi adalah obat tidur khusus, bukan vitamin. Terus Sofia juga ngasih tahu kalau nanti ada penjaga yang masuk, Vivian harus pura-pura tidur aja. Dan bener aja, nggak lama Miss Priscil datang bersama dua penjaga lainnya yang ngebawa Vivian dan satu gadis lainnya ke sebuah ruangan mewah. Di situ Vivian masih pura-pura tidur, guys. Dan tiba-tiba ada sepasang suami istri yang masuk dan diskusi nih. Kira-kira gadis mana yang akan mereka pilih? Suaminya bilang kalau dia lebih suka wajah dari gadis yang ada di sebelah Vivian. Akhirnya Vivian dibalikin lagi ke kamarnya. Setelah ngebalikin Vivian, Miss Priscil milih satu gadis yang akan dibawa keluar. Di situ Vivian sadar dan ngasih tahu Sofia kalau mereka bukan mau diadopsi, tapi mau dijual untuk sesuatu. Setelah tahu itu, mereka ngerencanain untuk kabur, guys. Tapi belum sempat kabur, Miss Priscil udah datang lagi ke kamarnya dan kali ini dia ngebawa Sofia. Karena ada kesempatan, Vivian akhirnya mencoba kabur dengan cara lari ke arah pintu masuk kamar level 16. Tapi pintunya nggak bisa dibuka. Ternyata butuh kartu khusus untuk ngebuka pintu itu. Karena nggak berhasil, Vivian terpaksa balik lagi ke kamarnya. Nggak lama, Sofia juga balik ke kamarnya. Keesokan harinya, semua gadis disuruh antri untuk bertemu seorang dokter dan disuntikan sebuah vaksin. Malam harinya, pas semua gadis sudah tidur, Vivian dan Sofia akhirnya punya kesempatan untuk ngobrol nih. Supaya bisa kabur, mereka harus punya kartu akses dan menyusun rencana yang sempurna. Besoknya, Vivian sengaja untuk mendatangi si dokter tadi dan pura-pura buat konsultasi dengan tujuan supaya bisa ngeliat kartu akses si dokter ini. Pas jam makan siang, tiba-tiba ada seorang gadis yang kejang-kejang. Setelah dilihat, dia ini punya bekas memar yang parah di lengannya. Dan ternyata Vivian, Sofia, dan gadis-gadis lainnya itu juga punya tanda memar yang sama. Vivian jadi semakin curiga dan pengen cepat-cepat kabur. Akhirnya Vivian nemuin si dokter lagi
tinggi. Tapi di situ Vivian ini malah ngebuat si dokter curiga sama dia kalau dia nggak minum vitamin yang dikasih asrama beberapa hari yang lalu. Gara-gara itu Vivian jadi dikasih suntikan yang bikin matanya ini buram terus sampai dia nggak bisa beraktivitas normal, dan semua gadis di sana ngejauhi dia kecuali Sofia. Pada saat itu Sofia ngasih tahu Vivian kalau dia ini berencana mengambil kartu akses dari penjaga asrama. Tapi karena masih linglung gara-gara suntikan, Vivian jadi keceplosan ngomong kenceng banget. Dan di situ ada satu cewek julid yang jadi curiga. Ternyata dia punya sedikit rasa iri kepada Vivian karena Vivian yang sangat cantik. Cewek itu langsung ngelaporin Vivian ke Miss Priscilla. Gara-gara itu dia dibawa dan dihukum di tempat kayak kandang kecil gitu. Malam harinya ada satu penjaga mesum yang masuk ke kamar gadis-gadis itu guys. Dan disanalah kesempatan Sofia untuk nyerang si penjaga dan ngambil kartu aksesnya. Sofia langsung buru-buru ke kandang Vivian, tapi alarm di ruangan itu tiba-tiba bunyi. Setelahnya semua gadis dikumpulin dan dimarahin karena kartu akses yang dicuri Sofia ini nggak ada. Makanya mulai sekarang mereka akan lebih diawasi. Bahkan Miss Priscilla langsung yang ngasih mereka vitamin satu persatu. Tapi karena Vivian ngerti itu adalah obat tidur, Vivian ini nusukin tangannya pakai jepitan biar ia tetap bangun. Terus ternyata Sofia sengaja nyelipin kartu akses di dekat tempat tidur Vivian biar dia bisa kabur. Tapi pas kartunya dicoba, ternyata aksesnya diganti guys, dan pintunya nggak bisa dibuka. Awalnya Vivian udah mau nyerah aja, tapi dia pintar. Kartu itu digunakan untuk ngebuka engsel-engsel pintunya. Setelah keluar, Vivian berani untuk datengin ruangan Bu Priscilla buat nyari tahu keberadaan Sofia. Tapi di situ Bu Priscilla udah nyiapin suntikan bius dan langsung diarahin ke Vivian. Mereka terlihat saling serang sampai akhirnya Vivian lah yang malah menyuntikkan cairan bius itu ke Bu Priscilla. Vivian langsung ambil kartu aksesnya Bu Priscilla dan berhasil nemuin jalan keluar. Dan disitulah dia pertama kalinya melihat bulan purnama. Tapi karena Vivian ini setia kawan, dia mutusin buat nyelamatin Sofia dulu nih. Ruangan tempat Sofia dikurung ini ternyata seperti sel-sel penjara gitu. Akhirnya Vivian berhasil nemuin Sofia, dan tali yang digunakan untuk ngikat Sofia ini tuh kenceng banget guys, sampai nggak bisa dibuka pakai tangan. Akhirnya mereka masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat alat-alat medis, dan juga di situ ada sebuah tirai yang menutupi 3 ranjang. Setelah diamati, di salah satu ranjang tertulis nama Rita, teman kelas mereka dulu. Dan pas dicek, ngeri banget. Mereka lihat Rita ini udah gak bernyawa dan kulit wajahnya juga udah gak ada. Sofia dan Vivian langsung buru-buru lari sampai akhirnya ada di pintu keluar. Tapi Sofia ini gak mau keluar sendiri karena dia pengen nyelamatin gadis-gadis yang lain. Sementara Vivian gak mau ikut, jadi Sofia turun sendiri untuk membujuk gadis-gadis lainnya. Sementara Vivian yang lagi nunggu, nemuin satu ruang yang bikin penasaran. Ada sebuah layar yang menampilkan sebuah iklan, ada teknologi kecantikan untuk orang kaya. Jadi mereka ngeganti wajah mereka yang udah keriput pakai wajah gadis muda yang cantik. Vivian baru sadar kalau ternyata itu bukan panti asuhan, tapi peternakan untuk ambil kulit wajah gadis-gadis itu. Di sisi lain, Sofia kesulitan untuk membujuk gadis-gadis lainnya karena mereka ini pada gak percaya. Sampai Vivian datang ngebawa Bu Priscilla yang ternyata udah pakai wajah gadis di situ. Bu Priscilla yang udah gak berdaya akhirnya dibawa dan dimasukkan ke kandang hukuman. Nah, pas udah berhasil ngebuka pintu keluarnya, tiba-tiba alarm berbunyi. Penjaga di situ langsung ngejar mereka. Karena ketakutan, mereka ini akhirnya berlari terpencar guys. Udah gitu, Sofia ini sempat tertangkap. Walaupun akhirnya berhasil ngelepasin diri, tapi Sofia tetap terluka dan ngebuat mereka ini jadi agak sulit untuk kabur. Karena nggak ada pilihan lain, mereka akhirnya masuk ke sebuah ruangan dan itunya ditahan pakai kayu. Penjaga di luar langsung berusaha merusak pintu itu supaya bisa nangkep mereka berdua. Tiba-tiba, gak tahu dari mana, si dokter ini muncul dan maksa Vivian untuk keluar. Secara Vivian adalah gadis paling cantik di situ, jadi kulit wajahnya ini sangat berharga. Di saat itu Vivian sengaja untuk merusak wajahnya supaya nggak bisa dijual lagi. Setelahnya si dokter dipanggil oleh bos misterius yang ngejalanin bisnis jual beli kulit wajah itu. Besoknya pintu ruangan dibuka oleh polisi guys. Sofia dan Vivian akhirnya diselamatin. Ternyata gadis-gadis semalam yang kabur berhasil nyari bantuan. Makanya sekarang tempat itu diperiksa oleh polisi. Setelah bisa keluar dan bebas, akhirnya mereka bisa melihat dunia luar yang selama ini mereka dambakan. Nah, itu tadi cerita film yang berjudul 16. Gak expect sih aku kalau ceritanya tuh bakalan menceritakan tentang perjualbelian kulit wajah seorang gadis guys. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video lainnya.